Halo guys, film ini diangkat dari kisah nyata seorang mantan bandit kelas kakap. Ia lebih dikenal dengan sebutan Flying Bandit karena kelihayannya dalam merampok bank dari satu kota ke kota yang lain. Tercatat ada sebanyak 59 bank dan satu toko perhiasan yang berhasil ia rampok. Hebatnya perampokan itu dilakukan sendirian tanpa bantuan orang lain. Bagaimana kelanjutan cerita lengkapnya? Ini dia katanya film. Film ini berlatar di tahun 1985. Seorang lelaki bernama Gilbert Galvan Jr. tengah duduk di kursi pesakitan. Ia divonis 18 bulan kurungan penjara karena telah melakukan penipuan cek, sehingga ia dijebloskan ke dalam penjara oleh hakim. Namun setelah 6 bulan kemudian, ia melarikan diri dari penjara Michigan tersebut. Lalu ia melintasi perbatasan Kanada. Dalam pelariannya itu, Gilbert berusaha mencari pekerjaan agar bisa bertahan hidup di negeri orang. Dengan modal nekat, ia mencoba melamar kerja sebagai penjual es krim yang kebetulan membuka lowongan. Akan tetapi, ia harus mengisi sebuah formulir dan melampirkan kartu identitas. Gilbert menyadari kalau dirinya tidak memiliki kelengkapan dokumen sama sekali. Seketika itu, ia melihat seorang pengemis yang berada di ujung jalan, tidak jauh dari posisinya saat ini. Gilbert menghampiri pengemis itu. Ia akan membeli kartu identitas yang dimiliki si pengemis. Akhirnya Gilbert mendapatkan kartu identitas harga $22. Di sana tertulis nama Robert Whitman. Gilbert lalu memberikan kartu nama itu kepada si penjual es krim dan mengisi beberapa formulir. Sejak saat itulah Gilbert dikenal dengan nama Robert Whitman. Pada malam harinya, Gilbert pergi ke sebuah gereja yang menyediakan kamar bagi para pelancong. Setelah beberapa kali mengetuk pintu, barulah pintu dibuka oleh seorang perempuan bernama Andre Hudson. Ia mengizinkan Gilbert untuk bermalam di sana. Keesokan harinya, Gilbert mulai berjualan es krim. Gangster itu bernama Tommy Kay. Tommy saat ini juga menjadi target polisi. Namun dikarenakan polisi tidak memiliki barang bukti yang cukup, polisi sedikit kesulitan untuk menangkap Tommy. Sekembalinya Gilbert dari bar, ia melihat Andrea telah menutup pintu gereja dan tidak mengizinkan Gilbert masuk ke sana karena telah lewat dari jam 11 malam. Namun Gilbert ke sana tidak berniat masuk ke gereja, melainkan mengajak Andrea untuk berkencan. 8 bulan kemudian, Gilbert telah tinggal bersama Andrea. Saat kembali ke rumah, Gilbert tidak melihat keberadaan Andrea. Wajahnya terlihat cemas dan bahagia setelah melihat benda yang ada di tangannya. Ketika malam tiba, terlihat Andrea ingin mengatakan sesuatu namun terpaksa mengurungkan niatnya. Setelah mendengar rencana Gilbert akan pergi beberapa hari ke keluar kota, ia beralasan sedang ada urusan pekerjaan. Dengan berat hati, Andrea mengizinkannya. Sampailah Gilbert di Vancouver. Ternyata kepergiannya ini hanya untuk mengelabui polisi yang mengejar dirinya, sekaligus mencari pekerjaan selama ia berada di sana. Gilbert beberapa kali keluar masuk gedung untuk melamar kerja, namun tidak ada satupun yang menerima dirinya. Di tengah keputusasaan, ia melihat sebuah mobil yang sedang mengambil uang dari bank. Dari situlah awal mula niat jahatnya mulai bersemi. Terlebih setelah ia menelpon Andrea dan mendapat kabar kalau Andrea telah hamil. Tanpa berpikir panjang, Gilbert masuk ke dalam bank lalu mengamati seluruh isi ruangan, dari letak CCTV, petugas keamanan, dan sebagainya. Beberapa saat kemudian, Gilbert pergi ke sebuah toko. Ia meminjam beberapa pakaian dengan alasan ia sebagai aktor yang akan mengikuti audisi drama, lalu akan mengembalikannya setelah ia selesai. Ternyata Gilbert tidak mengikuti audisi.
ia justru kembali masuk ke dalam bank dan menyamar sebagai petugas keamanan. Ia menemui manajer bank tersebut, bertanya secara rinci tentang keamanan. Setelah dirasa cukup informasi yang ia dapatkan, Gilbert menelpon beberapa karyawan dengan menyamarkan suaranya. Ia juga meliburkan beberapa security yang sedang bertugas. Tidak hanya sebatas itu, Gilbert juga mengikuti pelatihan cara membuat kulit silikon dan bagaimana menggunakannya. Setelahnya, Gilbert mencuri hidung silikon dari sana. Singkat cerita, waktu yang ditunggu telah tiba. Gilbert telah menyamar sedemikian rupa. Dengan tekad bulat, Gilbert melakukan aksi perampokannya untuk yang pertama kalinya di Royal Estate Bank. Gilbert langsung menuju ke meja teller yang bernama Jessica. Ketika Jessica memasukkan uang tersebut, hampir saja penyamaran Gilbert terbongkar. Akibat hidung silikon yang ia pakai sedikit mengelupas, bergegas Gilbert merekatkan kembali. Setelahnya Gilbert mengembalikan pakaian yang ia pinjam dan ia pergi ke kamar mandi akan berganti pakaian. Namun ternyata Gilbert membongkar uang hasil rampokan dan memindahkannya ke dalam koper. Lalu ia bergegas pergi menuju bandara. Setibanya di bandara, Gilbert menemukan masalah baru karena ia harus melewati mesin X-ray dan uang dalam kopernya akan terbaca oleh petugas bandara. Maka dari itu Gilbert segera memindahkan sebagian uang yang lain lalu disimpan di celana dalamnya. Gilbert kembali ke tempat pemeriksaan, akan tetapi di luar dugaannya. Setiap penerbangan domestik tidak dilakukan pemeriksaan X-ray pada kopernya. Setibanya di terminal kedatangan, Andrea telah menunggunya. Lalu mereka menuju ke rumah baru yang telah Gilbert beli sebelumnya. Gilbert kembali berbohong pada Andrea terkait pekerjaannya selama ini. Ia mengaku menjalankan bisnis keluarganya sehingga ia bisa membeli rumah baru untuk mereka tempati setelah menikah nanti. Di tempat yang berbeda, Snide sedang menginterogasi korban perampokan. Tiba-tiba seorang detektif yang lain bernama Huffman menghampirinya. Huffman mengatakan telah terjadi perampokan yang dilakukan oleh gangster Tommy Kay. Snide dan Huffman menghadap komandan polisi agar mendapat izin untuk menangkap Tommy. Tetapi komandan tidak bisa mendanai operasi yang mereka lakukan. Dan berat hati mereka pergi menjalankan misi penangkapan Tommy. Pada tahun 1986, Gilbert membutuhkan modal yang cukup besar untuk melakukan perampokan yang lebih besar lagi. Maka ia pergi ke tempat Tommy. Gilbert akan meminjam sejumlah uang padanya. Jika ia bisa melakukannya, ia akan meminjam uang sebanyak $10.000 dan akan mengembalikannya dengan bunga 30% selama 5 bulan. Aksi perampokan Gilbert semakin menggila. Ia merampok beberapa bank dengan cara yang sama, melakukan penyamaran sedemikian rupa, dan memberi secari kertas bertuliskan ancaman dengan berbagai macam bahasa. Dalam menjalankan aksinya, Gilbert selalu naik pesawat terbang domestik untuk berpindah dari satu kota ke kota yang lain. Dari sanalah Gilbert lebih dikenal dengan sebutan The Flying Bandit. Hingga saat itu telah tercatat 36 bank yang berhasil Gilbert rampok. Hasil rampokannya ia belikan mobil dan barang-barang mewah lainnya. Dan sebagian sisa hasil rampokannya ia simpan di dalam berangkas. Selain itu, Gilbert juga mendapat kesempatan bergabung dengan klub penerbangan orang kaya. Di sisi lain, operasi Snide telah disetujui oleh komandannya. Mereka akan mendapat kucuran dana untuk operasi penangkapan ketua gangster yang paling berbahaya di Kanada. Snide menamakan operasi ini dengan sebutan Project Cafe. Dikarenakan polisi menyewa satu buah gedung bekas yang digunakan sebagai markas operasi mereka. Jika operasi penangkapan ini berhasil, seluruh anggotanya akan diberi kenaikan pangkat. Begitu halnya dengan Gilbert yang masuk ke dalam pantauan polisi, tapi dalam kamar terlihat tumpukan uang milik Gilbert berserakan di atas ranjang.
Andrea menanyakan dari mana asal uang sebanyak itu. Di sini Gilbert mengatakan yang sebenarnya. Ia mendapat uang dari merampok bank. Namun Andrea meminta Gilbert supaya membuktikannya jika dia hanya merampok bank saja tanpa melukai siapapun. Pada pagi harinya, Gilbert kembali merampok sebuah bank dan disaksikan langsung oleh Andrea. Andrea sangat terpukau dengan kemahiran Gilbert saat merampok. Andrea berharap cemas dengan keadaan Gilbert. Selang beberapa saat kemudian, Gilbert telah kembali menemui Andrea dan membawa hasil rampokannya. Ketika mereka berada di rumah, Andrea meminta supaya Gilbert berjanji dengan beberapa hal. Di antaranya Gilbert yang sampai tertangkap dan suatu saat nanti harus pensiun. Sedangkan di dalam bar, Tommy dan Gilbert kembali merencanakan perampokan sebuah toko perhiasan. Tommy menyuruh Bishop agar mendampingi Gilbert saat merampok nanti. Tidak berapa lama setelah Gilbert pergi menuju toilet, Snide segera menyusulnya ke sana. Ia juga memperingatkan Tommy, cepat atau lambat surat penangkapan akan segera dikeluarkan. Sambil menunggu Gilbert keluar dari bilik, Snide mencuci tangannya. Snide menaruh curiga pada Gilbert karena di wajah Gilbert masih ada bekas lem silikon. Hal itu semakin meyakinkan dirinya kalau dua orang yang mereka lihat sebelumnya adalah satu orang yang sama. Setelahnya mereka akan menelpon seluruh toko kostum yang menyediakan alat penyamaran. Pada malam harinya di saat Snide sedang beristirahat, mendadak ia mendapat panggilan darurat dari kantor kepolisian. Polisi telah menangkap seorang yang mengemudi mobil dalam keadaan mabuk. Ternyata lelaki itu adalah Dave, tangan kanan Tommy. Dave menceritakan semuanya siapa lelaki misterius itu yang dimaksud. Snide semakin bersemangat menyelidiki kasus ini. Dimulai dari menginterogasi penjaga toko penyedia pakaian bekas yang pernah dipinjam Gilbert hingga melaporkan ke polisi setempat akan terjadi perampokan di kota itu dalam waktu dekat. Maka ia meminta bantuan agar menempatkan beberapa polisi untuk mengawasi seluruh bank yang ada di kota itu. Sedangkan di sisi lain, Gilbert dan Bishop akan melancarkan aksinya, dan kini mereka telah menyamar sebagai teknisi kamera. Gilbert sendiri tidak menyadari kalau di luar gedung, beberapa polisi sedang mengintai pergerakannya. Gilbert meminta penjaga toko memasukkan seluruh perhiasan ke dalam tas. Bishop berjaga-jaga di dekat pintu, lalu ia melihat Snide bergerak menuju toko. Lalu kemudian Gilbert dan Bishop segera menyelamatkan diri dari kejaran polisi. Tetapi senjata Bishop tertinggal di sana. Itu yang akan dijadikan sebagai barang bukti. Polisi terus mengejar mereka. Beruntung seragam yang mereka pakai juga dipakai oleh beberapa orang lain, membuat polisi cukup kebingungan. Dan benar saja, Snide melihat sendiri posisi Gilbert dan Bishop. Lalu ia mengejarnya. Gilbert terus berlari ke pintu keluar di bagian belakang. Snide pun kehilangan mereka. Setibanya Gilbert di rumah, ia mendapati Andrea telah pecah air ketubannya. Gilbert membawa Andrea ke rumah sakit. Beberapa saat kemudian anak mereka pun dengan selamat dilahirkan. Di sisi lain berada di rumah Gilbert, telah terjadi penggerebekan yang dilakukan polisi. Namun kondisi rumah sudah tidak berpenghuni. Tanpa sepengetahuan polisi, Gilbert telah mengungsi di suatu tempat. Atas bantuan Tommy, Gilbert bisa memiliki rumah lagi. Pihak polisi telah menyelidiki kepemilikan senjata api yang ketinggalan di toko perhiasan. Saat ini Gilbert merasa cukup aman berada di rumah barunya, karena tidak ada satupun yang mengetahui tempat tinggal Gilbert. Gilbert menghabiskan hari demi hari dengan mengasuh anaknya. Setelah ia kembali ke rumah dan menyerahkan anaknya pada Andrea. Di sini juga diketahui Andrea tengah hamil anak kedua mereka. Tiba-tiba ia kedatangan seorang teman lama. Tommy datang menemui dirinya. Mereka bercengkrama di teras rumah, saling bertanya kabar satu sama lain. Tommy juga menanyakan rencana Gilbert selanjutnya. Tommy membujuk Gilbert supaya ia kembali merampok. Tapi Gilbert akan menghabiskan masa tuanya bersama keluarga. Setelah Tommy pergi dari sana, Gilbert segera melihat tabungannya di brankas yang semakin menipis. Ia berencana akan merampok kembali untuk terakhir kalinya.
Namun Andrea tidak menyetujui rencana tersebut. Keesokan harinya, di saat Andrea masih terlelap tanpa keraguan sedikit pun, Gilbert meninggalkan Andrea dan anaknya. Ia juga menulis surat untuk Andrea. Surat itu berisi lokasi di mana Gilbert saat ini. Setelah Andrea terbangun, ia belum menyadari kalau Gilbert telah pergi dari rumah. Lalu mendengar bunyi telepon berkali-kali. Andrea mengangkat telepon itu yang ternyata berasal dari Sinead, menanyakan keberadaan Gilbert. Setelah Sinead menutup teleponnya, ia berkata kalau Gilbert sudah tidak ada di rumah. Selanjutnya mereka menelpon semua bandara satu persatu, tapi tidak membuahkan hasil sama sekali. Lalu tanpa sengaja Sinead membaca iklan di surat kabar. Ada salah satu maskapai domestik yang lolos dari pantauannya. Sinead dan tim bergegas menuju ke kota tujuan di rute penerbangan maskapai tersebut. Di tempat yang berbeda, di sebuah kamar hotel terlihat Gilbert sedang menyiapkan rencananya. Namun tiba-tiba ia mendapat telepon dari Andrea. Gilbert kembali berbohong tentang rencana yang akan dilakukannya. Ia hanya meminta pada Andrea agar menjemputnya di bandara pada jam 5 sore. Singkat cerita, Gilbert kembali menjalankan aksinya. Seperti halnya perampokan yang telah ia dilakukan sebelumnya. Penyamarannya benar-benar sempurna. Ia mulai masuk ke dalam bank. Setelah kopernya penuh berisi uang, lalu ia pergi meninggalkan bank. Setelah mengganti pakaiannya, ia membuat panggilan darurat bahwa telah terjadi perampokan di bank tersebut. Tidak diduga, beberapa orang mengenakan pakaian yang sama dengan pakaian Gilbert saat merampok. Hal itu membuat polisi salah tangkap. Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh Gilbert untuk melarikan diri. Setelahnya Gilbert melihat sebuah mobil yang akan dijual. Tanpa pikir panjang, ia membeli mobil itu dan kabur dari sana. Bersamaan dengan itu, Sinead baru tiba di lokasi perampokan. Ia menunjukkan sebuah foto Gilbert ke semua orang. Salah satu polisi mengatakan kalau dirinya melihat lelaki dalam foto itu kabur menggunakan mobil. Tetapi Hoffman menyarankan agar membiarkannya saja dan menangkapnya ketika mendarat nanti. Sinead menyetujui usulan itu. Sinead dan Hoffman segera terbang menggunakan helikopter. Setibanya Gilbert di bandara, Andrea telah menjemputnya di terminal kedatangan. Beberapa saat kemudian mobil polisi telah mengebuknya. Gilbert ditangkap tepat di depan istri dan anaknya. Di kantor polisi, Gilbert diinterogasi oleh Sinead. Andrea juga dipanggil untuk berbicara pada Gilbert. Andrea kecewa lantaran Gilbert selama ini tidak memberitahu nama yang sebenarnya. Begitu halnya dengan Tommy. Ia datang menjenguk Gilbert. Tommy juga mengatakan kalau dirinya yang memberitahu pada polisi di mana tempat tinggal Gilbert selama ini. Gilbert diputuskan bersalah telah melakukan perampokan dengan senjata api dengan tuntutan penjara selama 20 tahun. Hingga akhirnya Gilbert dan Andrea bercerai pada tahun 1989 ketika anak kedua mereka telah dilahirkan. Di sisi lain, istri Sinead juga meninggalkannya karena Sinead tidak lagi memperhatikan keluarganya semenjak proyek kafe berjalan. Pada tahun 1992, detektif kembali mengumpulkan barang bukti lalu menangkap bandit kelas kakap yaitu Tommy Kay. Tommy divonis 8 tahun kurungan penjara. Namun pada tahun 2001, Gilbert telah bebas dari penjara. Ia bekerja sebagai sopir dan masih berhubungan baik dengan kedua putrinya. Di akhir film terlihat dengan muka datar, Gilbert Galvani Jr. mengaku dirinya telah miskin dan tidak memiliki uang sama sekali. Meskipun demikian, dari hasil perampokannya di 59 bank dengan kisaran sebanyak 2.339 juta dolar tidak pernah ia kembalikan. Gilbert Galvani Jr. masih memegang rekor sebagai perampok terhebat, terbesar, dan terlainnya sepanjang sejarah di Kanada. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.